lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman dari film Ozora. Wow, sudah ada Mas Anggi Umbara, Muzaki Ramdan, dan juga Anissa Kaila. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Agak ngantuk sih. Agak ngantuk ya memang. Apalagi kita ya. Tiap hari harus syuting live midnight lagi. Tengah malam, tapi nggak apa-apa. Kita tetap semangat kan. Setelah penonton semangat, saya juga ikut semangat ya. Yang penting waktunya pas ya. Mas Anggi, apa kabar dunia film Indonesia? Baik-baik saja, ya ada yang baik ada yang enggak sih gitu. Atau overall? Overall masih karena pada jadi panjang nih. Nggak apa-apa. Ya karena kan tahun lalu kan kita kan penontonnya banyak sekali kan. Nah tahun ini semenjak pertengahan tahun ke sini ya mungkin karena situasi politik segala macam agak sedikit engagementnya agak kurang nih buat penonton, desire untuk menontonnya gitu. Nah ini kita lagi. Oh ada pengaruhnya ya? Ada pengaruhnya. Secara ekonomi, secara ekonomi global juga kali. Jadi orang pada mungkin lebih baik nyimpen daripada spend kayak gitu-gitu. Jadi ngaruh banget ke bioskop, ke film kita, dan banyaknya streaming juga mempengaruhi juga sih gitu. Lalu kenapa akhirnya kisah dari David Ozora diangkat ke sebuah film? Apa yang membuat Mas Anggi tergerak untuk akhirnya kita jadikan film? Begitu mendengar ceritanya sih, cerita yang nggak pernah tersampaikan melalui media selama ini gitu kan. Jadi saya ngobrol dengan Jonathan, bapaknya dari David, dan ternyata wah ini insight-nya banyak banget dan I think sangat inspirational sih. Perjuangannya beliau, perjuangannya dia, dan kisahnya dari awal sampai sekarang gitu kan. Ini I think penting untuk disampaikan, sangat penting untuk disampaikan dan bisa menyentuh banyak orang dan memberikan motivasi, semangat dan yang lainnya. Kebaikan. Seberapa akurat dengan kisah nyata dari riset dan sebagainya? Bisa dibilang lebih dari 90%. Lebih dari 90%? Iya, jadi semuanya kita bikin sama persis kejadiannya. Bahkan pada saat kejadian di malam itu, tragedi itu benar-benar yang secara blockingnya, berapa langkahnya, berapa kali mukulnya, berdirinya di mana, itu semuanya akurat. Yang tidak akurat itu kita samarkan beberapa nama, nama-nama orang, nama-nama instansi, institusi, ya beberapa kita samarkan untuk menghargai profesi mereka yang nggak mau ditulis lah, divisualkan atau di dalam film inilah disampaikan. Anissa, seberapa berat tantangannya ketika harus memerankan Agnes? Astrid. Kalau di sini namanya jadi Astrid. Yes. Jadi Astrid. Jadi itulah beberapa nama kita samarkan. Di skenario dia taunya sih ya namanya Astrid. Gitu. Kalau kasus aslinya kan nama aslinya kan. Jadi kita untuk menjaga privasi mereka nggak mau itu dinamakan gitu. Seberapa berat tantangannya dalam memerankan Astrid? Pastinya berat banget sih karena kan karakternya Astrid itu sama aku sangat amat jauh berbeda. Jadinya mungkin beratnya itu di kontra antara aku dan Astridnya gitu sih. Jadi aku harus banyak banget konsul ke Om Anggi, ke Om Bonti untuk masuk ke peran itu. Jadi tantangannya adalah ketika melakukan reading, proses adaptasi dan sebagainya seperti itu ya? Pasti aku banyak konsul ke Om Anggi, cukup dibantu, sangat membantu. Zaki, apa aja tantangan yang kamu hadapi? Berperan sebagai David Ozora. Tantangan paling berat adalah saat melakukan adegan tragedi itu sih. Karena emang bener kata Om Anggi, kita ngelakuinnya akurat kayak aslinya. Jadi bener-bener semuanya harus dibuat jadi koreo. Bener-bener kita ngitungin detiknya, reaksinya gimana, aksinya juga gimana. Jadi workshopnya juga ada. Dan ya itu sih berat banget untuk aku ngalamin adegan itu, walaupun aku nggak ngalamin, cuman harus bisa ngebayangin perasaan David aslinya gitu. Ada nggak batasan-batasan yang Zaki ajukan misalnya ketika harus memerankan adegan yang sifatnya sangat traumatis gitu? Batasan sih enggak, karena aku juga setuju. Kita di sini pengen bikin film yang seakurat mungkin karena ini based on true story. Jadi kalau yang aku ajuin nggak ada sih. Oke. Paling secara itu ya, waktu lagi push up,
Kan dia harus mengepel iya. tuh. Kalau aslinya dia mengepel akan berdarah tuh sini gitu. Itu bener-bener apa di aspal sakit banget, jadi aku minta untuk safety aja sih sebenarnya. Safety dibikin lapisan aja sih di sini, tapi nggak kelihatan di film. Tapi kalau enggak tuh, diulang-ulang. Aku udah nyoba yang nggak pakai tuh sakit banget. Sakit banget pasti berdarah sih. Apalagi sampai push up kan. Sampai push up Push gitu. up, plank. Oke, berapa kali tuh push up-nya? Wah, Itu diulang ya. Yang ke banyak atas sih. banget. Shotnya banyak banget. Shotnya banyak banget makanya itu ya. Jadi kita tuh ngambil kayak dua tipe, ada yang satu yang harus dari awal sampai akhir long take, satu lagi yang benar-benar dipecah-pecah. Iya. Yang menurut aku susah sih yang harus Long take, ya? long take karena benar-benar nggak bisa di-cut itu. Oke, sempat akhirnya mengganggu mental kamu nggak selama proses syuting ini? Enggak sih, karena alhamdulillah abis setiap take aku langsung disamperin sama Om Anggi, Om Bonti untuk di-recall Muzakinya untuk balik lagi dan ngingetin kalau ya kita cuma syuting gitu. Jadi safety is number one sih kalau pas syuting. Setuju, safety is number Baik one. itu fisikal dan mental juga. Gitu. Oke, kalau dari Anissa sendiri, kamu merasa ada emosi begitu yang muncul ketika memerankan di film ini? Pastinya aku kan orangnya kan nggak tegaan gitu ya. Iya. Jadi ya pas ngeliat adegan itu, aku selalu ingat kayak, oke aku sekarang di sini jadi Astrid dan aku emang harus yang ngeluarin semua acting aku yang harus profesional, jadi emang harus tega gitu. Tapi kalau untuk Anissa sendiri, aku sama Muzaki tuh sempet nangis di set. Wah. Pas adegan itu Muzaki nangis, aku nangis. Setiap cut nangis aku. Iya, kita berdua tuh nangis kayak kita pelukan kayak it's okay, ini peran doang gitu. Terlibat secara emosional ya, dan pasti. sebegitunya ya. Yes. Oke, nah pasti juga penonton penasaran dengan trailernya seperti apa ya. Kita lihat berikut ini. Saya penasaran sama Zaki, kamu beban gak sih memerankan seorang David Ozora? Memikul tanggung jawab yang begitu besar gitu ya? Iya sih pasti, apalagi dengan banyak adegan yang lumayan sulit untuk aku. Oke. Menurut kamu juga apa adegan mana yang paling memukul penonton secara emosional? Wah, yang pasti kejadian itu dan kejadian scene saat Om Jo yang diperankan sama Om Ciko harus ngelewatin itu semua sih, apalagi di rumah sakit yang kayak bapakku ngeliatin aku di kasur rumah sakit itu sedih-sedih semua sih. Itu pas kejang-kejang. Iya, kejang-kejang banyak banget. Nggak ada yang tahu karena apa yang terjadi di rumah sakit, detail seperti apa tuh semua ada di film. Wow, Anissa juga pastinya tadi sudah bilang ya terlibat secara emosional. Pasti. Kamu sempat mengalami ini nggak masalah psikologis setelah syuting? Enggak sih, karena kan aku emang nggak suka juga ya sama peran yang aku peranin sebenarnya. Cuman ya aku jadi profesional aja sih. Oke, gimana Mas Anggi bekerja sama dengan dua aktor dan juga aktris muda kita? Ini sih ya, calon penerus dari perfilman Indonesia ya di sini. Karena saya syuting sama Muzaki itu dari dia masih segini. 2017. Dari kecil banget gitu. Sampai sekarang udah gede gitu kan. Ya udah Anissa juga Iya, dari kan? kecil. Dari kecil masih joget-joget gitu. Sekarang masih joget-joget kayaknya. Sekarang jogetnya beda sih kayaknya. Joget TikTok mungkin ya. Tapi seneng banget ya Mas Anggi akhirnya bisa bekerja sama lagi dengan Anissa dan Zaki. Iya dong, maksudnya mereka ya umur segini bisa memerankan karakter-karakter dengan profesional tanpa ada mengeluh atau apapun di lapangan dan keluar masuk karakternya juga nggak ada kesulitan gitu kan. Jadi emang ya di Indonesia pemain film yang udah profesional seumuran mereka ya mereka ini gitu. Aktor yang baik menurut seorang Anggi Umbara? Aktor yang bisa menghidupkan karakter yang ada di skenario gitu kan, dari kertas ke visual, audiovisual. Nah, dia bisa menghidupkan itu, memberikan nyawa, ceritanya tersampaikan dan secara profesional ya bisa mengendalikan, take in control lah dari semua itu. Nah itu aktor yang baik sih. Oke, Anissa sendiri pernah nggak terpikir kalau ternyata peran yang kamu mainkan ini adalah peran yang pernah kamu damba-dambakan sebelumnya? Yang sekarang nih? Iya. Mungkin sebelumnya aku kan emang belum pernah dapat film yang emang based on true story ya. Jadi pertama kali dapat peran ini tuh pastinya shock karena aku cukup mengikuti kasusnya. Dan pasti ini menjadi suatu tantangan baru yang cukup membuat aku deg-degan. Jadi tapi alhamdulillahnya
dibantu sama Manggi, sama Om Bonti dan yang lain-lainnya. Iya, itulah pentingnya kolaborasi. Ya. Teamwork. Karena bikin film itu teamwork, nggak bisa sendirian. Betul. Zaki tentunya sangat bersyukur ya bisa berada di lingkungan yang sangat suportif seperti ini. Banget. Dan apakah memang ini adalah salah satu peran yang kamu dambakan sejak dulu? Wah, aku tuh baru pertama kali dapat peran yang tiduran di rumah sakit. Dan aku dapat adegan tiduran koma itu 9 hari syuting aku tiduran di rumah sakit pertama kali. Aku pikir gampang. Dan itu gak gampang ya? Ternyata susah banget. Susah banget karena aku dipasangin alat yang buat ngukur detak jantung kan. Terus layarnya tuh beneran ditampilin dan di shoot juga. Terus aku harus setenang detak jantungku harus setenang orang koma beneran. Oh, karena dipakai beneran ya? Iya, karena dipakai dan ditampilin. Jadi aku bener-bener nggak boleh deg-degan, nggak boleh kepikiran gimana. Sedangkan aku sebelum take tuh aku selalu deg-degan gitu. Harus banyak belajar soal penonton suka rebahan nih. Ya. Udah ahli lah pokoknya soal rebahan. Kaum rebahan ya. Dan juga di film ini menggandeng band Sukatani. Mas Anggi, ada alasan tertentu? Semangatnya sama. Semangatnya sama. Semangat terhadap kegelisahan terhadap sistem yang di abuse ya, di korup lah, sistem yang korup gitu kan. Jadi dimanfaatkan oleh banyak oknum sehingga ya tidak mendapatkan keadilan murni rakyat Indonesia gitu kan. Nah itu kan Sukatani kan dengan lagunya bayar semuanya gelap gempita itu kan dia kan menyuarakan kegelisahan mereka melihat refleksi apa yang terjadi di sekitarnya mereka gitu kan, dan mereka jujur. Nah, saya suka kejujuran itu dan semangatnya sama bahwa kita harus melawan ketidakadilan, kita harus menyuarakan apa yang harus disuarakan, kebenaran gitu kan. Dan di situ kita mempunyai kesamaan. Saya telepon Syifa, gitarisnya, dan saya ceritain segala macam, akhirnya dia setuju, oke. Ya udah kita go gitu. Jalan ya? Jalan, dan nempel banget sih ke filmnya gitu kan, dan benar-benar berasa ya itu spiritnya itulah, semangatnya bahwa ya ini kita harus melawan. Oke. Tapi dalam proses syuting Anda pernah diintimidasi nggak sama pihak tertentu? Nah, untuk menghindari intimidasi itu, karena sebelum-sebelumnya kan terintimidasi kan, akhirnya kita pas syuting kita judulnya beda. Oke. Gitu. Jadi pas syuting kita announce-nya adalah judulnya Big Blue Sky. Sinopsisnya juga kita ubah. Jadi tentang keluarga, bapak dan anak dan segala. Tapi jadi benar-benar nggak ada yang tahu kalau kita lagi syuting film ini gitu kan. Jadi pas sudah selesai baru kita announce, kita baru aja selesai syuting loh film Ozora, juga ada yang tahu. Ya kalau nggak gitu ya kayak film saya sebelumnya kan diintimidasi kan. Pas syuting hari kelima udah mau di shutdown apa segala macam kayak gitu-gitu. Jadi untuk menghindari itu, ya karena kan di Indonesia kan ya, bukan di Indonesia sih, di mana-mana oknum itu kan banyak gitu kan, dan itu ya bisa mengganggu kelancaran kita semua gitu kan ya. Untuk menghindari itu makanya kita working title-nya kita samakan juga. Oke, saya baru tahu ya. Dan ke depan juga akan seperti ini mungkin triknya. Mungkin kalau emang isu-isunya sensitif atau ya berpotensi untuk diintimidasi, ya mungkin kita akan melakukan itu. Dan sebenarnya sih di luar negeri sih udah biasa melakukan seperti itu. Jadi mungkin mereka hampir semua film mereka syuting dengan working title gitu. Title beda, kadang ada beberapa skenario. Kalau skenario itu diambil sama orang, sebenarnya skenario nggak pernah yang ada asli itu yang ada. Bahkan pemainnya kadang nggak pernah dikasih skenario yang asli kadang gitu. Iya. Untuk menjaga kerahasiaan itu kan penting sih gitu. Wow, perjuangannya luar biasa ya ternyata. Anissa, apa yang ingin kamu sampaikan kepada para penikmat film di Indonesia? Kenapa mereka harus menyaksikan film Ozora ini? Karena banyak banget moral yang disampaikan di film ini, bukan tentang pembulian doang ya, pembulian udah pasti. Dan di film ini tuh ditunjukkan banget kasih sayang seorang ayah ke anaknya, semangat seorang ayah yang sangat amat berjuang biar gimana anaknya bisa sehat seperti semula lagi. Pokoknya banyak banget ya pesan moral yang dapetin di film ini. Wajib banget nonton. Karena dijamin nangis sih. Nah, itu dia ya, terharu pastinya. Kesel juga sih pasti. Kesel. Campur aduk ya. Kita aja yang bikin pas nonton, kesel banget. Tadi di trailernya ada siu. Nah,
itu dia tuh. Langsung rusak nama Cristiano Ronaldo di Indonesia. Zaki, kenapa penikmat film di Indonesia harus menyaksikan film ini? Jujur udah diambil banyak banget sama Anissa, cuman aku mau ngulangin lagi, banyak sekali pesan moral yang bisa diambil dari film ini. Nonton deh. Dia ngasih harapan kali ya. Iya benar. Bahwa orang yang kita selama ini ditindas gitu kan. Kalau kita bersuara, kita bersama-sama, kita bisa kok melawan penindasan itu gitu. Asal ya kita harus bersama-sama. People power gitu. Kita menggunakan people power karena begitu udah mendapatkan atensi dari publik, kita mendapatkan dukungan dari semuanya, dari netizen, dari semuanya, ya rakyat yang berkuasa sebenarnya gitu. Kalau Mas Anggi punya goal tersendiri untuk film ini? Ya itu harus pas keluar nonton tuh pengennya ya yang menonton merasakan empati itu gitu kan, empati. Jadi yang saya khawatirkan malah kalau keluar nonton merasa biasa-biasa aja gitu. Itu saya khawatir bahwa jangan-jangan empati kita udah mati gitu kan secara bangsa gitu kan, secara melihat orang lain dalam kesusahan. Nah itu yang harus kita bangun sih, bahwa kita nggak bisa diam aja kita melihat orang lain ditindas gitu kan. Penindasan, pembulian itu harus stop gitu kan. Karena kita udah darurat bully sebenarnya. Darurat bully menurut Anda? Setiap hari kita dengar berita pembulian lo di mana-mana yang akhirnya makan korban jiwa banyak banget gitu kan. Ujung-ujungnya ya pembulian gitu. Bahwa berarti ada yang salah kan di negeri ini. Either itu dari sistemnya atau dari cara mengedukasi dari parentingnya gitu kan. Itu ada yang salah di ini, kita udah darurat bullying di Indonesia gitu kan. Ini ada yang salah, harus dibenerin sih gitu kan. Jadi yang saya google itu ayo kita bangun gitu kan. Kita awakening lah, kita bangun, kita sadar bahwa kita tuh udah darurat nih, darurat bullying, darurat kesewenangan, abuse of power di Indonesia gitu. Kita berikan tepuk tangan. Dan jangan lupa penonton saksikan Ozora 4 Desember 2025. Sukses untuk filmnya, Mas Anggi. Satu lagi, ya. Kalau lihat di trailer tadi, di ending, tau nggak siapa tadi? Dipanggil sama David, Gus gitu. Oke. Ya, kita ada satu tokoh yang muncul di film ini sangat penting banget. Ada di akhir trailer tadi. Kalau yang bisa nebak, keren banget. Wow, itu dia. Sukses pokoknya untuk Ozora. Thank you. Mas Anggi, Anissa, Zaki, dan juga semoga pesan yang disampaikan dari film ini bisa diterima oleh masyarakat. Amin. Ya. Dan tentunya stop bully. Stop ya, bully. itu yang paling penting. Dan kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Yes. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.